kabar semua? Shalom adik-adik. Shalom. Yeay, apa kabar? Bertemu kembali bersama dengan Kriwil, Tante Emma pastinya, dan Kak Vita dalam ibadah sekolah minggu di udara. Bagaimana kabar kalian di rumah? Happy tidak? Happy pastinya ya. Yuk sekarang siapkan hatimu, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mulai di dalam doa ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami datang kembali kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami siap untuk memuji Tuhan, untuk bersuka cita, untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, biarlah Engkau menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Engkau Allah memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Kriwil akan memimpin kita dalam puji-pujian. Yeay, tepuk tangan dong buat Kriwil ya. Kita akan muji Tuhan ya adik-adik. Ayo Kriwil. Oke teman-teman, kita mau nyanyi lagu Mas Perak Tak Kupunya. Tapi yang ada kita harus berikan sama Tuhan, yaitu hati kita dan hidup kita. Yang semangat ya. Mas perak tak kupunya, tapi yang ada ku beri dalam nama Yesus Kristus. Hai bangkit dan berjalanlah, dia berjalan lompat puji Tuhan, jalan lompat puji Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Hai bangkit dan berjalanlah, dia berjalan lompat puji Tuhan, jalan lompat puji Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Hai bangkit dan berjalanlah dalam nama Yesus Kristus. Hai bangkit dan berjalanlah. Pinter ya Kriwil nyanyi ya. Adik-adik juga pinter muji Tuhan ya. Oke adik-adik, sekarang siapkan hatimu, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama duduk ya. Hari ini Tante akan bercerita dengan judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Itu cerita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Adik-adik yang sudah bisa baca, buka Alkitabmu di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Nah, Tante mau bertanya, pernahkah adik-adik bertemu atau melihat seorang yang lumpuh? Pernah nggak? Pernah. 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 Orang lumpuh itu bisa jalan nggak? Gak bisa. Oh, nggak bisa kan? Nah, cerita kita hari ini bagaimana orang lumpuh sejak lahir sampai dia sudah berusia 40 tahun dia nggak bisa jalan. Lama banget ya, Tapi cerita hari ini luar biasa. Orang lumpuh itu bisa berjalan loh. Wait. Bagaimana sampai dia bisa berjalan? Nanti kita saksikan ceritanya lagi. Nah, sebelum Tante Emma akan lebih lanjut cerita firman Tuhannya, kita akan saksikan videonya dulu ya adik-adik. Kalian simak baik-baik videonya, oke? Ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang,
naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan." Nah, sekarang kita mau dengar Tante Emma cerita, ya? Ya, tadi Tante bilang orang lumpuh yang sejak lahir sudah 40 tahun gak bisa jalan. Tante, bukannya bisa pakai kursi roda, Tan? Kalau bisa. sekarang sih bagus ada kursi roda, tapi waktu itu tidak ada kursi roda. Oh, belum ada ya? Jadi kalau dia mau kemana-mana harus digendong, digotong digendong sama teman-teman. Berat dong. Iya, berat. Nah, kasihan kan? Karena dia jadi dia jarang bisa kemana-mana. Hanya dia suka dibawa oleh orang tuanya atau teman-temannya, ditaruh di pintu bait Allah. Oh, ditaruh di pintu bait Allah. Kenapa begitu, Tan? Kenapa ditaruh di pintu bait Allah? Karena dia tahu orang-orang suka datang ke bait Allah. Jadi di situ dia ditaruh supaya dia gampang minta-minta. Kalau ada orang-orang yang mau masuk ke bait Allah, mereka menaruh belas kasihan, mereka kasih dia uang gitu loh. Tapi Tante, kan kalau orang ke bait Allah itu bukannya hari Minggu aja. Nah, Terus tiap hari ngapain? itu dia.
kalau waktu itu orang-orang Israel yang tinggal di Yerusalem, mereka selalu pergi ke Bait Allah tiap hari. Setiap Dan hari? satu hari 3 kali mereka ke Bait Allah untuk berdoa. 3 kali? Satu hari? Kapan saja, Tante? Itu dia. Waktu pagi jam 9 mereka pergi ke Bait Allah berdoa. Siang jam 12 mereka pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Kemudian sore jam 3 sore mereka pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Nah, Wah, kalau adik-adik kapan aja nih doanya? Kriwil kapan aja kalau doa? adik-adik berdoa kapan? Ayo. Ayo. Mungkin ada yang bilang, aduh Mau makan, waktu mau makan." Oh itu bagus berdoa mau makan. Terus ada mungkin tante bisa dengar nih, ada yang bilang mau tidur kita Iya. berdoa. Bagus, betul. Mau tidur kita berdoa. Kalau kriwil berdoa waktu mau sekolah. Mau sekolah pintar juga. juga. Supaya Tuhan Yesus menyertai Iya. waktu di sekolah. Jadi adik-adik sejak kecil sudah belajar berdoa senantiasa. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Om Petrus dengan Om Yohanes jam 3 sore mereka datang ke Bait Allah untuk berdoa. Waktu mereka tiba di pintu Bait Allah, mereka lihat orang lumpuh ini yang duduk minta-minta itu. Terus? Lalu dia menadah tangan kepada Om Petrus sama Om Yohanes. Om Petrus sama Om Yohanes kasih uang nggak ke mereka, Tante? Nah, Om Petrus dan Yohanes bilang, pandanglah kami. Wah, dia pikir, wah pasti mau Kasih dapat uang besar uang nih. banyak ya. Nah, tetapi Om Petrus melanjutkan dan berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kayak lagu tadi ya. Iya. Apa yang terjadi terus, Tan? Itu dia. Langsung Om Petrus pegang tangan orang lumpuh itu dan membantunya untuk berdiri. Dan seketika itu juga kakinya kuat, mata kakinya menjadi kuat. Dan dia bisa berjalan. Wah, bisa langsung hebat. berjalan. Ya, bayangkan. Sudah 40 tahun gak bisa Iya, berjalan. 40 Pasti tahun. kakinya kan sudah kecil ya. Tapi dalam nama Yesus, orang lumpuh ini bisa berdiri dan berjalan. Bahkan dia melompat-lompat Wah, memuji hebat. Tuhan. Masuk ke dalam Bait Allah. Wah, hebat. Nama Yesus dahsyat. Amin, Iya. amin. Pasti waktu itu terjadi heboh ya. Heboh. Iya, Karena semua orang kan, heboh Kriwil. ada apa ini? Hah, Nih. mereka semua kenal ini orang lumpuh yang setiap hari ada di situ minta-minta sedekah. Lalu sekarang mereka lihat dia sedang berjalan, berlompat-lompat memuji Tuhan. Dia mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala puji bagi Tuhan. Wah, dia senang, jadi orang-orang semua pada Pasti heran. heboh. Heran Heboh. semua orang. Jadi mereka Wow. lihat, oh apa yang sedang terjadi dengan orang lumpuh ini. Dan mereka juga ikut memuji memuji Tuhan. Iya, jadi semua orang di situ mereka ikut memuji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena mereka melihat mujizat yang dilakukan dalam nama Yesus, orang lumpuh ini bisa bangkit, Wah. berdiri, berjalan dan berlari Hebat. memuji Nama Tuhan. Yesus Haleluya. hebat. Nah, Jadi pelajaran pelajaran kita hari ini, adik-adik harus percaya bahwa sampai hari ini nama Yesus masih berkuasa untuk menyembuhkan mereka. amin. Kita percaya ya, Tan. Iya, Nama kita Yesus percaya. memang dahsyat, Percaya. kuasa. Kepada kuasa yang ada di dalam nama Tuhan Yes. Yesus Kristus. Jadi nama Yesus yang berkuasa itu sanggup memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Jadi kita harus percaya ya. Kemudian Tuhan Yesus juga bisa memakai adik-adik Iya. untuk berdoa bagi mereka yang sakit. Sehingga orang sakit itu bisa sembuh. Sama seperti Tuhan memakai
Om Petrus dan Iya. Om Yohanes dan murid-murid yang lain melakukan mujizat, demikian juga Tuhan juga bisa pakai adik-adik untuk melakukan sesuatu yang di luar apa yang kita pikirkan. Mujizat, kesembuhan. Nah, Misalnya ada yang sakit, terus didoakan ya Tan ya, adik-adik Iya. juga bisa berdoa. jadi buat kalau yang dalam sakit. keluarga ada yang sakit, mungkin Papa bilang, kita bawa saja ke dokter. Betul, kita bersyukur untuk dokter. Iya, Tuhan kasih kepintaran untuk mereka. Tapi sebelum pergi ke dokter kita berdoa doakan dulu. Tuhan Yesus tolong berkati dokter sehingga dia juga diberkati oleh Tuhan sehingga obat yang diberikan itu bisa menolong adik-adik, menyembuhkan adik-adik dari sakit yang adik-adik derita. Berdoa supaya sembuhkan Koko dari masuk angin sama Dedi yang sudah baikan. Tuhan berkati mereka berdua supaya cepat sembuh, kembali normal dan bisa beraktivitas lagi Tuhan. Semoga corona ini cepat berakhir dan kita semua bisa beraktivitas dengan nyaman ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus sembuhkan Dedi, Koko supaya cepat sembuh ya Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Iya. Hanya nama Yesus yang berkuasa menyembuhkan. Bukan Nah, nama yang lain ya adik-adik. Ya. Nggak ada lagi nama yang lain. Jangan pergi ke Hanya orang nama Yesus. pintar. Bukan nama kriwil juga. Bukan, gak bisa kriwil. Nggak bisa. Kriwil, Kita harus kemarin kan sakitan. Oh iya. Cerita dulu dong. Bagaimana? Gimana? Kriwil sakit kecapean. Oh, terus? Terus habis itu Kriwil berdoa sama Tuhan Yesus. Oh, berdoa bagus, Iya, bagus. habis Terus? itu besoknya Kriwil udah sehatan. Yeay. Tapi juga minum obat, tapi Kriwil percaya Tuhan Yesus yang sembuhkan. Yeay, Itu benar. sebabnya hari ini Kriwil bisa ikut Iya. dalam acara sekolah Sekolah minggu Minggu di di udara. Udara. Dan nggak terlambat. Karena Tuhan Iya. Yesus sudah menyembuhkan Kriwil. Kriwil. Wah, puji Oke. Tuhan. Luar biasa ya. Ayat hafalan kita hari ini. Ayo, ayat hafalannya gampang banget. Senang kan Kriwil? Iya. Ayat hafalan? Nah, Kriwil nih baca kecil. Kriwil mau kasih tahu Pendek, teman-teman. Kita kasih tahu dulu Oke, teman-teman. ayat hafalannya diingat ya, dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iya. Kita sama-sama katakan. Iya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin untuk firman Haleluya. Tuhan. Oke. Yuk, sekarang kita memuji Tuhan lagi ya, Tan. Amin. Iya. Pasti adik-adik tahu lagu ini. Mm-mm. Kita nyanyi kornya yang mengatakan, Aku percaya percaya Tuhanku aja. Tuhanku ajaib. Amin. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku aja. Kau turun tangan menyembuhkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk cerita yang baru saja kami dengar. Bagaimana Tuhan membuat mujizat. Orang lumpuh yang sudah 40 tahun tidak bisa berjalan. Tapi waktu didoakan dalam nama Yesus, maka mujizat kesembuhan terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya mujizat tersebut bukan saja untuk waktu itu, tapi juga untuk hari ini. Amin. Waktu ada anak-anak, adik-adik yang menonton, mereka sedang sakit atau anggota keluarga mereka yang sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Buatlah mujizat ya Tuhan, karena kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Happy Sunday. God bless you. God bless you. Bye-bye.